Selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imri Yonaldi Teva, NIM 2003030036, kelas A semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-14 dari tugas pengantar Sosiologi. Dimulai dari yang pertama, Sosiologi Wacana dan Filsafat Publik. Tinjauan singkat Sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur yang hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses mengembangkan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai lebih komprehensif, dikembangkan Turner tahun 2003. Sosiolog ini menguji teori terhadap kasus empiris untuk menentukan apakah sejauh mana mereka masuk akal dan berlaku. Perry 2001, hal 374. Teori atau paradigma sosiologis adalah cara untuk memahami akibat kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Saya melewatkan istilah sains dalam tanda petik untuk menggarisbawahi. Sains bukanlah bebas nilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis yang menentukan metodologis peneliti dan pengaruh ideologi dan kepentingan peneliti. Poin yang akan diuraikan nanti dalam beberapa bab berikutnya. Para strukturalis misalnya berpendapat pada pengamat sains ini memastikan apa yang sains dapat memberi kita tentang dunia alam fisik dan sosial. Itu memungkinkan kita untuk menilai orang lain, mengevaluasi tindak niat mereka dalam konteks hubungan sosial dan struktur. Bergantung pada ideologi, seseorang aktor bisa melihat dan mengevaluasi dunia sekitar mereka cara yang berbeda. Sebagai ilmu sosiologi mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial Turner, tujuan sosiologi adalah untuk menawarkan akun objektif dan nilai netral dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak ambigu. Pengetahuan sosiologis bersifat objektif dan subjektif. Ini mempelajari masyarakat sebagai entitas yang berada di luar individu, berdirinya atas nama atasnya, objektif misalnya dalam tingkat bunuh diri, perceraian, dan putus sekolah, sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu subjektif. Sosiolog menggunakan metode berbagai pengumpulan data seperti observasi, eksperimen, dan survei dengan memastikan tingkat objektivitas dan standar etika tertinggi dan perilaku yang ditetapkan oleh asosiasi profesional masing-masing. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang dihasilkan awal kemajuannya sebagai disiplin ilmu sosial, pelembagaannya sebagai akademisi subjek dan ide teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama pada awalnya, menyebabkan kemunculannya pada abad ke-19 sebagai disiplin dan ilmu perkembangannya sejak itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh struktur utama perubahan ideologis dan historis, industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, postindustrialisme, feminisme, kaum gay, gerakan hak mahasiswa, gerakan hak sipil, gerakan postkolonialisme. Proses ini sangat mempengaruhi satu, bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia, bagaimana individu berinteraksi dengan dunia, dan bagaimana individu
dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses dan struktur sosial, khususnya bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintahan. Bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi, dan bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dalam mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas dan beragam, dan generalisasi sederhana tentangnya sebagai seluruh dipertanyakan evidence sosiologis di bidang dan sosiologis kontroversial. Telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dalam masalah kompleks, ada banyak ketidakkesepakatan. Menyeratkan bahwa agen perubahan sosial kami adalah pencipta produsen struktur sosial melalui tindakan kami. Memang kelambanan kita pada saat yang sama adalah produk struktur yang ini dipengaruhi oleh mereka. Sudut pandangan feminis mencerminkan pengalaman orang tersebut dan institusi masyarakat dan hubungannya, didasarkan pada faktor-faktor seperti ras, etnis, seksualitas, usia, jenis kelamin, dan kemampuan mereka. Fokus pada kekuasaan dan keadilan dan berkomitmen untuk mengungkap dan memahami kekuatan menyebabkan menopang penindasan. Glesner 2011. Kriteria yang bersinggungan dengan bentuk-bentuk penindasan lain seperti kelas, jenis kelamin, suku, budaya, seksualitas, dan agama. Karakter antarisme berfokus pada ras. Feminisme menekankan analis berbasis gender, memungkinkan pendekatan holistik untuk masalah sosial dan memperhitungkan persimpangan dan manifestasi faktor dan kontradiktif seperti jenis kelamin, ras, dan etnis. Analisis gender memberikan kemungkinan membuka mengevaluasi secara kritis efek pengecilan, pengalaman perempuan, pengetahuan, dan bentuk marginalitas lainnya. Analisis gender sangat kritis terhadap adrosentalitas atau ketidaksenonohan. Baik secara serupa maupun berbeda, sepotong faktor seperti ras, kelas sosial, jenis kelamin, seksualitas, ideologi politik, etnis, kemampuan, dan usia kritis sosiologis memberdayakan individu memahami bagaimana hubungan global mempengaruhi mereka makro dan bagaimana tindakan dan praktik sehari-hari mereka memproduksi dan atau membawa perubahan di tempat di langsung mereka dan belahan dunia lainnya. Pendidikan. Buku ini berfokus pada bagaimana ketidaksetaraan bentuk dan berkembang mempengaruhi kelompok individu di berbagai belahan dunia. Sosiologis kritis memeriksa dan menganalisis sejumlah penindasan yang saling terkait dan interseksional seperti heteroseksisme dan lain-lain. Diskriminasi terhadap manula juga termasuk dalam kategori ini. Klasifikasi atau penaklukan tidak sama, berbeda dan dari kelompok individu karena latar belakang, kelas, dan posisi ekonomi dalam masyarakat. Penguatan ketidaksetaraan dan perbedaan tersebut melalui misalnya nilai budaya yang dominan di media dan praktik yang lazim di lembaga sosial lainnya seperti sekolah. Kelas mengacu pada lokasi seorang dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti pendapat, uang, pendidikan, pekerjaan, kekuasaan, dan akses ke sumber daya.
negara masyarakat Timur Tengah. Dalam wacana ini negara barat yang dikonstruksikan sebagai kategori kita seringkali dikontribusikan sebagai modern. Dia menggambarkan sebagai non-modern, tradisional, alim, tidak demokratis, terbelakang, dan miskin. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.